Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan pagi yang cerah di kota Semarang. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama dan dengan tujuan yang besar memberikan layanan bagi umat berkaitan dengan kegiatan ibadah yang paling mulia, yaitu sholat. Para takmir dikumpulkan dari Sabang sampai Merauke. Masya Allah. Ini dari mana yang paling jauh, Pak? Semarang semua? Temanggung, ada Temanggung? Temanggung. Yang dari Jogja ada? Ada. Alhamdulillah. Aslinya Jogja. Tapi jadi takmir di Semarang. Masya Allah. Di Jogja banyak masjid loh, Pak. Nggak kurang masjid untuk jadi takmir di Jogja. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Dan saya yakin Bapak-bapak semuanya adalah orang-orang yang sudah punya posisi, sudah punya status sosial di masyarakat. Saya di sini sebagai pembicara hanya sebatas pelengkap saja. Kita mau bicara tentang masalah amanah. Seperti dalam tema yang sudah disampaikan di pengumuman. Dan nanti materi kita kurang lebih sampai 8:30. Bapak-bapak yang kami hormati, pertama yang perlu kita lihat terkait kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan. Jadi ceritanya dimulai dari bahwa kita ini diberi oleh Allah umur yang terbatas. Umur umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang beliau sabdakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia dari umatku antara 60-an sampai 70-an tahun. Wa aqalluhum man yujawwizu dzalika. Sedikit sekali di antara mereka yang melebihi dari usia 70-an tahun. Dengan usia yang pendek itu, kita berharap bisa punya pahala yang terus mengalir. Pahala yang tidak putus. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Itulah umur yang kedua. Umur di mana kita masih bisa mendapatkan pahala dari amal yang kita lakukan meskipun kita sudah tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Kami yang menghidupkan makhluk yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat amal yang telah mereka kerjakan. Wa atharahum, dan berikut atharnya. Athar artinya pengaruh dan dampak. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mencatat amal kita. Yang dicatat dari amal ada dua. Pertama, amal itu sendiri. Dan yang kedua adalah dampak dari amal. Sehingga pada saat Anda beramal mulia dan memberikan dampak kebaikan,
maka kita mendapatkan pahala ganda. Amal yang kita kerjakan dan berikut dampaknya. Di saat dampak amal kita ini usianya panjang, bisa jadi akan lebih panjang dibandingkan umur yang kita punya. Terus mengalir pahala itu walaupun kita sudah meninggal dunia. Disitulah seorang mukmin bisa memiliki umur yang kedua, umur di mana pahalanya terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Kita perjuangkan di titik itu. Selanjutnya muncul pertanyaan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa memiliki umur yang kedua, di mana pahala kita terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia? Salah satu di antara tips yang bisa kita lakukan adalah memaksakan diri untuk aktif terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan. Pada saat Anda memaksakan diri untuk bergabung dalam kegiatan keagamaan, dalam kegiatan sosial, berarti Bapak punya peluang paling besar di kalangan yang lain. Apalagi ketika kegiatan itu berkaitan dengan ibadah yang paling mulia. Berkaitan dengan rumah Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Ahabbu al-biqa ilallah, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masajiduha, masjidnya. Sehingga kita punya peluang paling besar. Punya peluang untuk wakaf paling besar. Punya peluang untuk menentukan arah wakaf yang paling tepat. Punya peluang untuk terlibat langsung dalam kegiatan fisik yang mungkin orang lain tidak terlibat. Nah, dengan memaksakan diri untuk terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan seperti ini, kita punya peluang untuk bisa membangun umur dari amal yang lebih panjang dibandingkan umur kita. Makanya sebenarnya jadi takmir itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Kesempatan di mana orang menyerahkan peluang itu kepada kita. Karena nggak semua orang kan bersedia jadi takmir. Saya boleh tanya, di sini yang jadi takmir paling lama, boleh angkat tangan? Yang paling lama. Berapa tahun Bapak? Sudah pengalaman jadi takmir berapa tahun? 35 tahun. Masya Allah. Ada hadiah nggak? Pengalaman jadi takmir selama 35 tahun. Mungkin Bapak mau dinobatkan seumur hidup. Di saat mungkin ada sebagian orang yang sudah merasa bosan jadi takmir, saya itu pengen melepas ini. Tapi ketika Anda bertahan, udahlah enggak apa-apa kalau yang lain enggak ada yang mau ngurusin, biar aku yang ngurusi. Ketika Anda menyediakan waktu dan tenaga untuk mau ngurusi, ada kesempatan untuk ikut terlibat aktif dalam kegiatan sosial keagamaan. Dan mudah-mudahan nanti kita punya karya yang ketika karya itu sudah kita tinggal mati, orang lain masih memanfaatkan. Rak ini dulu peninggalan takmir A. Lemari ini peninggalan takmir B. Apalagi sound system seperti ini peninggalan takmir C. Orangnya mungkin sudah meninggal, tapi masih dipakai enggak? Sepanjang masih dipakai belum rusak, Masya Allah, Bapak akan terus mendapatkan aliran pahala. Itu kira-kira motivasi yang bisa kita bangun dalam rangka untuk terlibat aktif di kegiatan ketakmiran. Bukan hanya sebatas namanya yang dicantumkan, tapi kita punya peran dan punya kerja. Sebab kita ada di situ bukan hanya untuk nama terpampang, tapi kita ada di situ dengan harapan kita punya peran yang bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Selanjutnya, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk ta'awun. Ta'awun itu apa, Pak? Kerjasama, tolong menolong. Nilai dari ta'awun tergantung dari tujuan dari ta'awun itu sendiri. Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lakukanlah ta'awun dalam kebaikan dan takwa. Bapak melayani orang lain untuk sholat, luar biasa. Karena kita berarti melayani orang lain untuk beribadah kepada Allah. Sehingga mungkin kita tidak sedang beribadah, tapi kita dapat pahala karena Anda yang melayani orang itu. Anda yang menyediakan fasilitas untuk orang itu sehingga dia nyaman ketika beribadah. Demikianlah pengaruh besar dari ta'awun. Saya punya cerita. Sudah pernah dengar ceritanya?
Oh belum. Oh belum cerita. Ada seorang yang ikut daftar dalam kegiatan rombongan jihad. Saat orang ini daftar, dia sampaikan kepada temannya, saya ikut rombongan kalian dengan syarat, aku harus jadi orang yang melayani kalian. Kemudian diterima, akhirnya berangkatlah rombongan ini. Jadi rombongan ini kan terbagi menjadi beberapa peleton ya. Peleton 1, peleton 2, peleton 3. Dia tergabung dalam salah satu peleton. Nah, karena dia tadi mengajukan syarat, aku yang harus melayani kalian. Sehingga dia menjadi orang yang paling sibuk. Menyiapkan makanan, menyiapkan perbekalan, menyiapkan ini. Setiap kali ada temannya yang mau bekerja, maka dia maju. Ini syaratku. Ini yang jadi ketentuanku, biar aku yang kerjain. Sehingga dia menjadi orang yang paling sibuk. Melayani orang lain dalam ketaatan tentu berbeda dengan melayani orang lain dalam kegiatan mubah. Sehingga sampai akhirnya tibalah pasukan ini di medan jihad. Ternyata orang ini meninggal dunia. Dicarilah jasadnya. Karena teman-temannya kehilangan. Setelah ketemu, Masya Allah. Apa yang terjadi Pak? Di jasad orang itu, di bagian tangannya tertulis min ahlil jannah. Penduduk surga. Sebuah legitimasi yang sifatnya gaib, tidak mungkin itu bisa dibuat oleh manusia. Allah tunjukkan tanda itu di depan umum sehingga semua orang tahu manusia ini adalah manusia mulia. Itulah bentuk pelayanan kepada orang lain. Melayani orang lain berbuat taat. Baik. Sehingga pada saat Anda melakukan ta'awun dalam kebaikan dan takwa, melayani apa Pak? Bapak melayani siapa? Melayani jamaah yang datang ke rumah Allah. Boleh kita sebut tamu masjid. Saya mau tanya Pak. Di sini ada tamu. Ya. Tamu masjid. Tamu hotel. Mana yang dilayani dengan penuh sopan santun? Yang mana Pak? Ini ya. Karena bayar. Berarti nek masuk masjid kon bayar ya. Baik. Tamu hotel itu dilayani dengan suasana, Bapak tahu kan teori hospitality ya. Bagaimana gaya pelayan hotel itu dalam menyambut tamu. Sehingga sampai ketika kita dilayani terus kita bilang terima kasih dengan senang hati. Masya Allah. Kita sudah bilang terima kasih, dia saja masih bilang dengan senang hati. Seolah-olah mereka dipaksa untuk bisa seperti itu. Saya pernah ketemu dengan pelayan hotel. Cara dia berkomunikasi antara di dalam hotel dengan di luar hotel berkebalikan Pak. Di luar hotel dia preman Pak. Di dalam hotel Masya Allah santun, senyum. Di luar hotel, ya metu asli nih. Mulai dari nek ngomong rakaru-karuan, mungkin agak sombong. Karena ketika di dalam hotel, dia disuasanakan standar hotel tuh kayak gini. Bisa nggak Pak? Ini kita bawa ke sini Pak. Sehingga saat ada jamaah yang masuk ketemu dengan takmir, ya walaupun takmirnya tidak harus pakai seragam ya. Kemudian kita sambut dengan penuh senyuman. Masya Allah selamat datang Pak di masjid kami. Bapak mau ke toilet atau mau kemana? Walaupun Anda mungkin tidak menyediakan welcome drink. Ada nggak masjid yang punya welcome drink? Sekarang udah banyak ya. Ada teh, ada kopi. Ditawari. Begitu tamu masjid ini masuk, mau teh atau kopi? Masya Allah. Mimpi kayaknya. Nggak sanggup Pak. Tapi bisa nggak misalnya? Ya kalaupun bukan kerja sendiri, kita pekerjakan orang lain, anak-anak remaja, dan kita bayar gitu. Dari dana operasional masjid, mereka bertugas untuk memberikan hospitality bagi para jamaah masjid. Ya, Bapak mau kemana? Mau ke toilet? Nanti silahkan ke sini Pak. Bapak kalau mau tempat wudhu, bukan datang ke masjid malah dicurigai. Kita harap juga kota infaki kita. Belum kenal, belum apa-apa, sudah ada wajah nggak nyaman dan seterusnya. Kita kalah
Bagaimana orang melayani ahli maksiat. Orang datang ke hotel mungkin dia maksiat. Bahkan tanda-tanda kemaksiatan itu sudah dia bawa. Nggak nutup aurat, bawa pasangan yang bukan mahram atau bukan suaminya, bukan istrinya, tapi disambut dengan penuh kehangatan. Masjid, orang datang untuk taat, tapi kadang dicurigai, kadang disambut dengan penuh besem, tidak ada senyum, dan seterusnya. Ini minimal ya, kalau misalnya Anda tidak bisa memberikan dengan standar hotel, paling tidak orang datang disambut dengan senyuman. Senyum kepada muslim nilainya apa, Pak? Sedekah. Apalagi senyum untuk orang yang mau berbuat taat. Bapak silakan Pak, kalau mau ke toilet di situ, tempat wudhu di situ. Nanti Bapak kalau mau sholat, kami sediakan tempat di depan yang lebih nyaman, lebih adem. Bukan malah dicurigai. Ya. Baik, karena kita menghendaki dalam ta'awun dan melayani orang untuk kebaikan, insya Allah nilai pahalanya akan lebih besar apabila Anda memberikan sikap yang lebih baik. Sahabat Ansor itu dipuji oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan pujian untuk sahabat Ansor. Allah taala mengatakan di surat apa itu? Surat Al-Hasyr. Bagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala terkait peran sahabat Ansor. Apa ini tadi salah kata kunci. Di surat Al-Hasyr ayat 9, Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal iman." Orang-orang yang mereka sudah menempati negeri hijrah dan negeri iman. Ini pujian oleh Allah untuk negeri Madinah. Min qablihim, sebelum mereka, sebelum muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim. Allah tunjukkan orang Ansor itu mencintai orang yang hijrah ke negeri mereka. Allah tahu lahir batinnya orang Ansor. Sehingga lahir batinnya orang Ansor ditunjukkan oleh Allah. Orang kampung, warlock, warga lokal itu mencintai warga pendatang. Kita kan kebalikan ya. Rata-rata Pak, kalau warga pendatang sama warga lokal, biasanya yang punya hak privilege lebih tinggi yang mana Pak? Warga lokal. Sehingga dalam rapat RT misalnya, antara usulan warga lokal dengan usulan warga pendatang dibedakan. Padahal sama-sama negeri Indonesia, Pak. Yang satu kan bukan datang dari Konoha atau Wakanda kan? Dia cuman beda kota. Ini dari Semarang, ini dari Jogja. Pindahlah dia. Cuman kadang warga lokal merasa lebih tinggi. Nggak seperti itu gayanya orang Ansor menerima muhajirin. Kalau kita bicara masalah kedatangan orang lain. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang yang hijrah ke negeri itu. Bahkan subhanallah, kadang saya itu sampai merasa hati warga Ansor itu kayak apa ya? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang menggantikan Abu Bakar. Abu Bakar itu dari mana? Khulafaur Rasyidin, keempat-empatnya semuanya muhajirin. Orang Ansor tidak ada yang jadi pemimpin Madinah ketika itu, yang tertinggi. Semuanya adalah orang muhajirin. Tapi subhanallah, tidak ada satupun orang Ansor yang merasa iri, kemudian merasa jengkel, atau bahkan muncul perasaan, oh kayaknya kita ditelikung sama pendatang. Tidak ada. Tidak ada istilah ditelikung sama pendatang. Semuanya menyadari bahwasanya dirinya adalah manusia muslim dan semuanya adalah saudara muslim. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan tidak dijumpai adanya kebutuhan dari apa yang mereka berikan kepada sahabat muhajirin. Jadi orang Ansor itu ketika ngasih betul-betul lepas sudah. Kadang kan kita memberi sesuatu tapi karo gandoli. Iman ya tak kena. Itu berarti masih ada hajah pada diri mereka. Kemudian wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini yang paling hebat. Mendahulukan orang lain padahal dia lebih butuh daripada orang itu. Kita barangkali kalau sampai seperti ini tidak bisa. Maka warga Ansor dikatakan oleh Allah tidak ada potensi pelit sedikit pun.
Allah mengatakan, "Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang dilindungi dari sifat pelitnya, maka itulah orang yang beruntung. Sifat pelitnya warga Ansor itu hilang dari diri mereka karena dikasihkan semuanya ke Muhajirin. Ya mungkin tidak semua orang sanggup seperti itu, jemaah. Makanya saat Anda di posisi sebagai pelayan masjid mulia atau tidak, Pak? Mulia. Karena kata pelayan nilainya ini tergantung sambungannya, Pak. Dulu ada sahabat yang bergelar pelayan Nabi SAW. Siapa namanya? Anas bin Malik. Pelayan Nabi SAW. Mulia nggak, Pak? Mulia. Raja-raja Saudi, gelarnya apa? Khadim Al-Haramain. Pelayan dua kota suci. Sebelumnya, sebelum Raja Fahad, ya, jadi mulai Raja Khalid ke atas, itu gelarnya Jalalatul Malik. Jalalatul Malik Fulan. Setelah Raja Fahad ke bawah, gelarnya diganti Khadimul Haramain. Pelayan dua kota suci. Mulia atau hina? Mulia. Bapak tahu apa gelarnya Sultan Jogja? Hamengkubuwono, Khalifatullah ing Ngalogo. Apa lagi? Senopati ing Ngalogo. Kemudian Sayyidin Panotogomo. Masya Allah. Dhuwur semua itu, Pak. Tapi gelarnya Raja Saudi, pelayan dua kota suci. Dan ini gelar kemuliaan. Karena yang dilayani adalah dua kota suci Mekah dan Madinah. Anda pelayan Baitullah. Jadi kalau Bapak bergelar pelayan Baitullah, mulia atau tidak, Pak? Sangat mulia. Ini kalau dia kerja dengan maksimal untuk melayani kaum muslimin, bagaimana caranya agar dia bisa beribadah dengan maksimal. Nyaman, terasa enak. Aku nih sholat ning ngono rasa seneng ya, Pak. Ketemu takmirnya aja merengut kabeh. Anda menjadi penghalang orang lain untuk mau beribadah di situ. Sehingga kesempatan Bapak untuk dapat tambahan pahala jadi hilang. Gara-gara jamaahnya nggak betah. Sebab mau datang diseneni. Apa meneh diseneni. Mohon maaf ya, kadang bawa anak langsung diseneni. Belum masuk, go anak pindah masjid. Masya Allah. Baik, wahai para pelayan Baitullah, yang Anda akan melayani kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah, optimalkan layanan itu karena ta'awun dalam kebaikan nilainya ibadah besar. Baik, selanjutnya. Di posisi ketika kita menjadi pelayan Baitullah, berarti Anda mendapatkan amanah untuk melakukan sebuah tugas. Tugas itu adalah melayani rumah Allah Azza wa Jal sebagai tempat yang paling mulia di muka bumi. Saat Anda melayani rumah Allah Azza wa Jal, nanti pertanggungjawaban terbesarnya kepada pemiliknya. Sehingga bayangkan dalam hati kita, apa yang saat ini saya lakukan, nanti saya akan pertanggungjawabkan kepada zat yang memilikinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan asal-asalan. Karena di bagian ini kita nanti akan ngurusi sesuatu yang nilainya ibadah besar. Baik. Karena itulah, jika ini adalah sebuah amanah, maka saran yang pertama, jangan diperebutkan. Loh, katanya kita harus berlomba, Pak. Iya. Cuman merebut kekuasaan, merebut apalagi wewenang dan seterusnya, ini dihindari. Karena kamu dikasih sebuah beban. Tapi kalau ditunjuk, lanjut. Sehingga bedakan antara memperebutkan dengan
Dengan apa? Ditunjuk. Ini tentu dua hal yang berbeda. Kalau Bapak di posisi ditunjuk, masyarakat menghendaki saya yang jadi takmir, monggo. Kadang mohon maaf ya, ada sebagian orang yang mereka mengalami post power syndrome. Dulu waktu masih kerja, direktur mas, antar jemput. Begitu turun dari mobil langsung disambut, barangnya dibawain. Dia punya posisi di perusahaan. Sekarang pensiun, tidak ada layanan kayak gitu. Dulu waktu masih muda, dia punya suara. Ketika rapat di RT, didengerin. Begitu sekarang sudah pensiun, di kantor nggak dipakai, sudah pensiun. Usul jadi ketua RT nggak ada yang milih. Daftar jadi RW juga nggak ada yang milih. Akhirnya yang terakhir apa? Yang jadi sasaran masjid. Nek dudu aku sing dadi takmir aku mau teko. Akhirnya dia memaksakan diri, pokoknya harus aku yang jadi takmir. Pak, sadar usia. Sehingga gerakannya jadi semakin lambat, masjid itu tidak berkembang karena yang mimpin terlalu lambat. Orang lain pada ketakutan. Kok nek ngomong kabeh, wah, malu apa segan dengan beliau, usia beliau 70 ke atas dan dominan karena pengaruh dulu. Dominasi dulu waktu dia masih aktif bekerja, karena dulu dia jadi pemimpin dihormati, sekarang tetap minta dihormati di usia 70-an. Sehingga ketika tidak ada yang milih jadi ketua RT gagal, ketua RW juga gagal, apalagi jago lurah ya entek akeh malah ini. Akhirnya yang terakhir apa? Masjid. Pokoknya kudu aku sing ning ngarep. Saya pernah ketemu ya ketua takmir yang sudah diganti. Terus jamaah itu ada yang cerita, beliau itu dulu ketua takmir lama sekali belasan tahun. Sampai akhirnya dilakukan gimana caranya pokoknya diganti ya. Pakai bahasa dalam kurung kudeta lah. Berhasil lah beliau itu diganti. Setelah belasan tahun beliau tidak tergantikan. Begitu beliau diganti Pak, hilang dari masjid dalam waktu yang lama Pak. Pindah masjid. Subhanallah. Karena kecewa. Ini contoh terkadang ada orang itu pengen selalu di depan dan di depan. Sudahlah kadang memang orang itu kan perlu sadar ya. Yang sudah lanjut usia. Seharusnya yang harus dia lakukan apa Pak? Persiapan, Bapak persiapan mau pulang. Bapak itu sebentar lagi akan pulang selamanya, nggak bakalan balik. Dan orang kalau sudah mau pulang selamanya, seharusnya dia lebih fokus untuk ibadah pribadi, nggak perlulah ngurusi yang harus debat, harus masalah apa kebijakan dan seterusnya. Serahkan kepada yang masih muda. Cuman kan kadang orang nggak terima, pengennya pokoknya kudu aku, kudu aku. Sudah bukan saatnya lagi. Sehingga kadang perlu sadar usia. Mohon maaf sekarang, di sini yang paling senior usia berapa? Yang paling senior. Yang masih takmir loh ya. Yang masih senior. Nggih. Nyun sewu simbah nih wingking yang nggih baju petak. Belakangnya Bapak. Nah. Yuswa pinten, Pak? 80, Masya Allah. Statusnya? Oh bukan takmir, Alhamdulillah. Ya, penasihat takmir kalau beliau di atasnya udah bener gitu. Jadi nggak masuk di teknis operasi, udah serahkan kepada yang muda. Tapi kita di posisi sebagai penasihat takmir, sehingga yang bentuknya gesekan. Kadang kan takmir harus rapat, nggak setuju dengan pendapat, itu masih sering ya. Tapi kalau Anda sudah berada di posisi penasihat, sehingga tidak memutuskan tapi memberi saran. Alhamdulillah. Ada lagi yang ketua takmir paling senior usianya berapa? Rawani ngaku ini. Baik. Tidak masalah. Ya. Okay. Kalau mau terlibat dalam kebaikan, silahkan. Tapi jangan menghalangi kebaikan. Itu yang kita inginkan. Jangan sampai karena senjata sudah senior, krosos yang paling tua, kudu sing paling dirungokno nanti dulu.
belum tentu pendapat yang paling senior lebih tepat dibandingkan yang lebih muda. Bahkan setingkat Nabi SAW saja mengambil pendapat sahabat. Kita yang tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan beliau SAW, jauh lebih bawah dibandingkan beliau. Maka tidak selayaknya kemudian merasa bahwasanya kitalah yang seharusnya paling nomor satu diakui pendapatnya. Padahal kita nggak dapat wahyu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah, karena ini adalah sebuah amanah, pastikan fungsi masjid berjalan dengan baik, berfungsi dengan optimal. Bahasa lainnya, jangan jadi penghalang kebaikan di masjid. Sehingga misalnya ada kebijakan yang membuat orang jadi malas untuk datang ke masjid. Di sini dilarang bawa anak misalnya. Sehingga yang kita berupaya gimana masjid itu bisa menampung generasi-generasi yang mereka perlu diperkenalkan, akhirnya menghindar. Jadinya fungsi masjid tidak optimal. Atau misalnya, mohon maaf, takmir yang tidak selektif memilih imam. Kita pernah sampaikan dalam video dan itu sempat viral ya. Kalau ada imam bacaan Fatihahnya salah, ini kan beresiko terhadap keselamatan sholatnya siapa? Makmum. Imam itu bukan ketua RT. Imam itu bukan ketua ketua pemuda. Tapi ini berkaitan dengan kegiatan ibadah. Nek sing maca Fatihah kok salah, yang tanggung jawab siapa? Hah? Takmir yang milih. Tapi takmirnya nggak berani, Pak. Mau ganti beliau itu yang paling senior. Karena apalagi wakifnya cuman maca Qur'annya belepotan. Ya Pak, ini nanti akan membahayakan nasib sholat para jamaah. Karena Fatihah itu dalam sholat statusnya apa? Rukun. Kalau sampai salah baca Fatihah, misalnya di sini ada imam salah baca Al-Fatihah. Nah, kalau sampai salah baca Al-Fatihah, di sini kan ada dua ya. Salah yang mengubah makna. Kalau sampai salahnya itu mengubah makna, misalnya orang Jawa ini kan terkadang ilate ya ketekuk saidik. Sehingga alaihim dibaca ngalaihim. Gak ada huruf nga dalam bahasa Arab. Apa gak ada toleransi Pak Ustadz? Nek raiso ya ngaku raiso. Masih banyak yang bisa kok. Jadi bukan masalah ditoleransi dan tidak. Ini menyangkut keselamatan sholat. Kalau takmir sampai punya kebijakan yang salah menentukan orang, nunjuk jadi imam, padahal imamnya nggak layak jadi imam, takmir ikut terlibat dosa di situ. Karena berarti dia tidak menjalankan amanah ini sebaik mungkin. Menurunkan fungsi masjid. Di posisi masjid itu sebagai tujuan utama adalah untuk kegiatan sholat jamaah. Atau contoh yang lain misalnya. Takmir membuat bangunan masjid tapi terlalu jor-joran. Sehingga menghalangi kesempurnaan sholat jamaah. Mohon maaf Pak, soft putus itu tidak ideal. Soft putus itu tidak ideal. Saya itu pernah sholat di sebuah masjid. Nah, ini kayak gini mihrabnya. Begini. Terus di sini dikasih tiang. Ini imam, ini soft pertama. Di sini dikasih tiang. Saya tidak tahu fungsi tiang ini karena saya lihat di atasnya nggak ada apa-apa. Bukan untuk penyanggah apa gitu. Kalau misalnya untuk tujuan konstruksi kan mungkin bisa di pojok-pojok sini. Ini di tengah sini. Akhirnya ini soft pertama, terus di sini, terus soft kedua panjang. Ini kan salah desain. Jika yang menentukan ini adalah takmirnya itu biar untuk estetika, untuk keindahan. Keindahan tapi justru mengalahkan fungsi. Etikanya nggak diperhatikan. Apalagi mohon maaf, kadang dibanggakan. Ya, masjid 1000 tiang.
Tinggal apa gitu. Itu kontraktornya seneng itu Pak. Karena kan jadi RAB-nya jadi mahal. Terus dibuat apa masjid 1.000 tiang? Seharusnya masjid itu kalau bisa malah tanpa tiang. Misalnya satu ruangan ini luasnya berapa? Bapak bisa ngukur kira-kira berapa? Ada 9, 10 ada ini? 10 kali 10. Tanpa tiang bisa. 12. Hah? Anggaplah ke sini 12, yang ini 10 ya. Masjid 12 kali 10. Gede nggak Pak? Masjid segini gede nggak? Satu ruangan ini mungkin Anda sebut, ini udah gede Pak. Tanpa tiang bisa. Jadi model seperti ini tujuannya adalah untuk optimasi biar soft nggak putus. Terus satu lagi ya, karena waktu kita terbatas. Yang ketiga adalah masalah keuangan. Wajib harus mengedepankan prinsip hati-hati. Penyalahgunaan dana masjid ini ancamannya serius. Bapak lihat hadis berikut ini. Nabi SAW pernah mengatakan, fi malillahi bighairi haqqin. Nah, ada sebuah hadis yang pernah menyampaikan, yang menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna dunya khadiratun hulwun. Dunia itu memang manis dan hijau. Wa inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah wa rasulihi bighairi haqqin lahumun naru yaumal qiyamah. Ada orang yang mereka menggunakan harta Allah dan Rasulnya, maksudnya adalah harta kaum muslimin, dinisbahkan kepada harta Allah, karena itu tujuannya kembali untuk bertakwa kepada Allah. Ada orang yang menggunakan harta Allah tapi untuk selain kebenaran, untuk yang tidak berhak. Lahumun nar yaumal qiyamah. Dia dapat neraka di hari kiamat. Misalnya kas masjid tapi dipakai untuk yang tidak optimal. Ya. Ini pelanggarannya cukup banyak ya. Kas masjid namun tidak dipakai optimal. Banyak yang terhambur-hamburkan untuk hari yang sia-sia, terutama terlalu banyak dipakai untuk hiasan. Beli lampu gede, Masya Allah. Berapa itu? 1 M. Ngumpulin duit 1 M itu mungkin setahun. Hanya jadi lampu yang mungkin manfaatnya hanya estetika. Hias ini. Masjid sudah beres, renovasi ini, Masya Allah. Bapak perlu untuk mewaspadai. Ini uang umat. Kalau dipakai untuk kegiatan yang nggak manfaat, ya nanti akan ada pertanggungjawaban besar. Yang kedua, untuk kegiatan yang bukan kegiatan masjid, bukan aktivitas masjid. Contohnya, misalnya jalan-jalan takmir, misalnya. Setahun sekali pakai kas masjid. Dari Semarang, ya enggak jauh-jauh kok Pak Ustadz, paling sampai Ungaran. Nah, keluar biaya berapa? Ya 2 juta. Untuk seluruh takmir berikut keluarganya. Masya Allah. Ya enggak boleh, itu kan bukan peruntukannya. Jangan sebut ini fasilitas takmir, karena takmir kerjanya sosial. Bukan dalam rangka nyari bayaran. Walaupun bayaran itu bentuknya layanan. Tapi apapun itu enggak boleh takmir secara sengaja mengambil manfaat dari kas masjid. Ya, kalau nggak sanggup, ya sudah sampaikan kepada pihak yayasan. Saya kalau kerja sosial kayak gini, saya nggak sanggup. Sampaikan, lepaskan tanggung jawab itu. Anda bisa beralih kepada pekerjaan yang lain. Ya. Yang ketiga, mungkin yang lebih parah, untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan kelompok tertentu. Sehingga mohon maaf, store ke partai misalnya. Dari kas masjid ini ada yang distorkan ke partai, ada store ke ormas tertentu, ada yang diutangkan untuk utang pribadi. Termasuk mohon maaf, kas masjid boleh nggak Pak untuk korban Pak? Hah? Nggak boleh Pak. Itu pelanggaran itu.
Dan beberapa ceramah kita sudah sampaikan. Waspada takmir yang menggunakan kas masjid untuk pengadaan deklet atau perlengkapan kurban. Itu bukan kegiatan masjid. Sehingga bolehlah itu dari dana masyarakat, tapi jangan diambilkan dari kas. Buat misalnya kotak infak donasi kurban. Nah, sehingga nanti infak donasi kurban itu untuk operasional kurban. Baik. Termasuk juga boleh nggak Pak? Ini kas masjid untuk mengumrohkan jamaah yang terpilih melalui undian. Kan biayanya cukup mahal ya. Anggaplah misalnya 25 juta lah yang paling murah. Boleh nggak Pak untuk itu Pak? Hah? Nggak boleh, ini kan bukan untuk peruntukan masjid. Tetapi untuk memotivasi jamaah, kalau mau motivasi jamaah, carikan sponsor yang kayak gini. Sebab infak masjid itu untuk operasional masjid. Pak, sekarang kasusnya. Bagaimana kalau masjid ini sudah tutup operasionalnya? Artinya kasnya masih banyak, kebutuhannya sudah tidak ada. Kira-kira apa yang dilakukan? Bapak simpen kotak infak itu. Sehingga masjid untuk saat ini belum butuh menambah kas, maka tidak harus ada terus. Masjidil Haram kan tidak ada Pak. Bapak ketemu kota infak di Masjidil Haram? Masjid Nabawi? Kami punya yayasan ya. Awal mula dulu sebelum yayasan kami berkembang, kita buka donasi. Begitu alhamdulillah sudah punya tabungan yang cukup dengan unit usaha yang kami kembangkan, donasi itu nol. Sehingga Bapak lihat ya. Di situ ada nggak running text minta donasi Pak? Di sini Pak, ada? Silakan Anda donasikan ke yayasan ini. Karena kami berupaya. Kalau emang sudah cukup, ngapain minta? Jangan sampai takmir itu bangga-banggaan saldo pekan ini senilai 700 juta. Tinggopo. Cuman disimpan. Ini harta umat. Kecuali kalau misalnya takmir ingin mengadakan kebermanfaatan bagi masyarakat di sekitar. Sehingga masyarakat di sekitar Pak, di sini banyak sekali orang yang tidak mampu di sekitar masjid. Baik, kalau begitu alihkan donasi tadi ke donasi sosial. Sehingga ditulisi di kota infaknya. Untuk kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu di sekitar masjid dan di kampung ini atau di sekitarnya. Sehingga orang ketika naruh kota infak di situ, dia tahu duitnya mau dipakai mungkin untuk beras, sembako, dan yang lainnya. Boleh nggak Pak? Boleh. Saya pernah ketemu masjid kayak gitu. Kota infaknya itu dua lubang Pak. Yang satunya untuk kegiatan TPA, yang satunya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan bagi orang yang tidak mampu. Sementara operasional masjid ada yang nutupi. Sehingga masjid tidak butuh kota infak. Malah kota infaknya dipakai untuk yang lain. Alhamdulillah kalau bisa seperti itu. Sehingga betul-betul dana umat ini efisien terpakai. Walhamdulillah. 5 menit tanya jawab. Sudah cukup? Saya sudah injury time. Sehingga materinya sampai di sini. Semoga memotivasi kita semuanya untuk bisa ikut terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Kalau mau menyampaikan sesuatu izin panitia ya. Pak panitia, ada yang angkat tangan? Disebutkan nama dan nama masjidnya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Bapak Ahmad, Ketua Takmir Masjid As-Siddiq Semarang Bapak. Masya Allah. Ustaz, usia saya baru 67. Tesi Timur nih Pak. Baru setengah tahun ini untuk takmir. Yang kami sampaikan adalah tadi Ustaz menyampaikan bahwa untuk pelayanan jamaah jangan menjadi penghalang. Artinya nanti kalau ada orang tua bawa anaknya tidak boleh. Justru inilah permasalahan di masjid kami, Ustaz. Masjid kami itu adalah masjid yang di perumahan kecil, perumahan Pasadena. Di situ orang tuanya masih muda-muda, anaknya masih kecil-kecil semua.
Di situ ikut kakeknya ikut. Justru yang datang ke masjid itu adalah kakeknya. Masya Allah itu ributnya sekali untuk bawa anak-anak itu. Masya Allah. Moga-moga ini di tempat masjid kami saja ya. Banyak sekali. Bahkan sampai masjid kami itu satu shopnya itu 20 orang satu shopnya. Anak-anak tuh masih bisa 2 shop 3 shop Ustaz. Jadi kami itu ya akhirnya kami bercoba berdiskusi. Suatu saat kami sampaikan Pak imamnya coba disampaikan ke orang tuanya yang bawa anak. Disampaikanlah ke mungkin anak-anak orang tua yang membawa anak. Bapaknya nesu, anaknya langsung dibawa pulang. Imam mau nyeneni bilang gitu Pak. Itu yang pertama. Kemudian akhirnya kami ambil solusi Ustaz. Solusi kami ada 2 tempat di TPQ. Anak itu kami sendirikan. Sholat di tempat TPQ tadi. Ya. Nah, yang kami pertanyakan apakah kami ini boleh enggak sih istilahnya dalam tanda petik nyeneni bayi itu yang terlalu sayang sama putunya ini. Dan itu bagaimana caranya itu untuk supaya mereka tidak tersinggung Ustaz. Ini problema yang sampai sekarang belum terpecahkan untuk kami. Baik. Yang kedua Ustaz, mohon maaf sekalian, ini adalah kendala kami juga adalah mengumpulkan remaja Ustaz. Kami banyak remaja cuman suruh kumpul tuh susah sekali ya. Yang kumpul tuh masjid kami itu sebagian besar para pensiunan Ustaz. Jadi para pensiunan yang banyak sekali dan membawa cucu. Kalau orang kakek itu sama cucu kan sayangnya bukan main lah. Cucunya dikadang sini nesu. Terima kasih itu aja, mohon solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak. Memang banyak sekali masjid itu yang putus generasi ya. Sehingga yang datang itu rata-rata usianya 60 ke atas yang sudah pensiun. Sing ngitung kotak infak masjid itu 60 ke atas. Saya pernah datang ke sebuah masjid kayak gitu ya, selesai khutbah Jumat, yang kumpul ngitung duit tuh, nggih pun sepuh-sepuh nih kok. Ini yang tua ada nggak? Ya tua semua maksudnya. Jadi kita bayangin 20 tahun ke depan masjid ini nggak punya penerangan. Karena ternyata di bawahnya udah nggak ada, Pak. Rata-rata tua semua yang jadi takmir. Ya kalau sudah tua baru masuk masjid. Itulah orang Indonesia. Masya Allah. Ya meskipun ada juga masjid yang nggak pernah ke masjid begitu pensiun ke masjid. Husnudzon kita. Semoga nanti seperti itu. Tapi pembiasaannya kalau tidak dimulai dari usia produktif ya, terutama yang jarang ke masjid itu kan 40-50 Pak. Yang belum pensiun itu Pak. Di usia produktif atau yang remaja. Kadang remaja masih ada. Tapi di usia-usia 30-an, 40-an, ini langka. Mereka ngilang sudah. Kadang husnudzon kita ya mungkin bapaknya capek kerja, walaupun hari Ahad libur, tapi tetap tidak ke masjid. Karena capek jalan-jalannya. Tayyib. Walakulin intinya memang kita rata-rata punya problematika yang sama. Dan semoga dengan kumpul seperti ini nanti bisa saling sharing. Saya punya program kayak gini kok menarik bagi remaja, yang ini punya program kayak gini menarik, sehingga bisa diterapkan dan ditularkan di masjid yang lain. Sehingga coba nanti Anda saling sharing kira-kira gimana untuk solusi masalah remaja. Sekarang kita kembali kepada masalah anak tadi Pak ya. Kita menghendaki masjid kita ini memang masjid ramah anak, di mana anak juga bisa ikut terlibat, mereka bisa berkenalan dengan masjid itu sendiri. Karena Nabi SAW beberapa kali ketika sholat juga beliau membawa anak. Pernah ditunggangi Hasan dan Husain, pernah gendong Umama, pernah ada beliau sholat dengar ibu-ibu atau dengar bayi nangis, lalu beliau percepat sholatnya. Bukti bahwasanya Masjid Nabawi bukan masjid anti anak. Tapi Masjid Nabawi terkadang ada anak. Namun di sini mungkin sebagai aturan perlu juga kita sampaikan. Satu gitu ya. Mohon bagi orang tua yang anaknya nggak bisa diatur, usia biasa aja 2 tahun sampai 4 tahun itu sulit sekali diatur. Karena itu usia yang murni main. Ya, diimbau sebaiknya jangan diajak ke masjid. Nanti masjid jadi playground. Tempat bermain, apalagi kalau sudah ketemu temannya. Yang kedua, bagi yang bawa anak wajib mendampingi. Jadi anak jangan
dikumpulkan, mereka kalau sudah bentuk komplotan itu lebih berbahaya. Sehingga kalau bisa ditaruh di sela-sela shaf. Nah, di sini ada dua. Kalau dia sudah tamyiz, silahkan. Kalau dia belum tamyiz, taruh di pojok, di ujung. Karena kalau dia belum tamyiz, nanti sholatnya ngawur. Tolah-toleh, kadang ngentut nggak ngaku. Tapi kalau sudah tamyiz, dia tahu setelah wudhu jangan ngentut, sholat nggak boleh ngentut. Ya walaupun tidak anteng ya, namanya juga anak. Usia 7 tahun itu sudah tamyiz. Nah yang sudah tamyiz boleh ditaruh di sela-sela shaf. Yang belum tamyiz ditaruh di pinggir atau di antara tiang. Biar dia tidak memutus shaf. Begitu sebagai tips. Bagus sekali kalau Bapak misalnya kumpulkan warga, lalu dibuat kesepakatan. Biar masjid ini juga tidak jadi playground, sehingga malah ganggu ibadah yang utama, yaitu sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Baik. Ini panitia. Ada sedikit pengumuman bahwa sekalian yang dirahmati Allah SWT, untuk yang bernama Pak Henry yaitu salam ditunggu putranya di luar. Monggo dilanjut pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Sigit, kebetulan tadi yang disebut dari Temanggung. Problem yang dihadapi takmir kira-kira sama ya, masalah anak-anak sama faktor kaderisasi. Alhamdulillah saya bisa ngajak yang umur 40 tahun ada, yang remaja juga ada. Pertanyaan saya dari materi tadi adalah, tadi Ustadz menyampaikan kalau bisa kita itu beramal atau ibadah yang istilah saya pahalanya mengalir atau jariah terus, biar tidak terputus. Istilah tadi kalau nggak salah, kalau bisa jangan sampai rusak terus berhenti. Pertanyaan yang saya hadapi ada kasus mungkin kami dari panitia itu mau mengganti karpet atau mengganti bangunan. Ada yang bilang, oh ini kalau karpet diganti nanti pahalanya nggak ngalir. Oh kalau bangunannya dirubah nanti pahalanya nggak ngalir. Itu solusinya gimana Tat kira-kira? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pembahasan berkaitan dengan wakaf yang sudah berhenti fungsi. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Syekhul Islam. Ada yang sudah nggak bisa dimanfaatkan sama sekali. Ya sudah berhenti sampai di situ. Misalnya kalau zaman dulu ada orang wakaf kuda. Wakaf kuda dipakai jihad ya kalau dulu ya. Terus kudanya mati. Ya sudah selesai. Berarti kalau mau wakaf lagi ya silakan beli kuda lagi atau beli kendaraan lagi yang lebih awet. Nah di zaman sekarang alhamdulillah banyak sekali kebutuhan masjid yang itu bisa kita sediakan untuk jangka waktu yang panjang. Makanya kalau membelikan fasilitas tolong yang bagus sekalian. Jadi misalnya kipas angin ya yang bermerek sekalian ya. Apalagi lampu misalnya yang bermerek sekalian. Tujuannya biar nggak gampang gonta-ganti. Jangan cari yang merek sak-sae yang penting kepasang. Ya nanti kalau rusak, amal itu berhenti. Tapi kalau yang bermerek, walaupun lebih mahal, bisa menyerap dana wakaf lebih banyak dan lebih awet. Sehingga kalau ada masjid yang memang sudah waktunya renovasi, bukan karena hobi takmir renovasi ya. Ada sebagian takmir kan punya hobi apa Pak? Bongkar pasang. Rano popo bongkar. Ini terlalu banyak makan biaya. Tapi kalau emang butuh ini direnovasi, ini masjid sudah terlalu tua, daya tampungnya juga sudah nggak bisa. Kalau Jumatan sampai ngeluber ke jalan, sementara masih memungkinkan untuk diluaskan, ya silakan direnovasi. Terus Pak, bekas bangunan yang lama gimana? Sebagai saran, satu. Yang tidak bisa diselamatkan, jadikan uruk. Sehingga kan masih berfungsi. Walaupun fungsinya apa? Berubah. Yang masih bisa diselamatkan, diwakafkan ke masjid yang lain. Ini mimbar sudah tidak kami manfaatkan. Kita mau ganti mimbar baru. Bisa nggak mimbarnya diwakafkan ke masjid yang lain? Ada Pak yang mau nerima. Alhamdulillah masih berfungsi. Jadi sifatnya mengalihkan wakaf, bukan menghilangkan objek wakaf. Yang paling awet tanah, nggak bakalan diganti. Tapi kalau bangunan, kemudian perlengkapan, mungkin untuk diganti. Nah, solusinya tadi ya, kalau sudah nggak berfungsi,
jadikan uruk. Kalau masih bisa berfungsi, jika masih dimanfaatkan, manfaatkan. Kalau tidak, bisa dialihkan ke masjid yang lain. Wallahu a'lam. Pun cekap ya. Baik, mungkin itu dulu jawab. Alhamdulillah. Nanti di sesi terakhir juga sebenarnya ada tanya jawab, nanti bisa dilanjutkan di sesi yang terakhir insya Allah. Insya Allah. Jazakumullah khairan. Kasih kepada Ustaz Amin Rabai STPA.